Ini session pertanyaan kita sama-sama lagi ya. Kalau kita sama-sama ngotot biasa. Tadi kata Tengku yang telah membaca kitab Matan Takrib, wal hayawanu kulluhu tahirun illal qalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan bermula tiap-tiap hewan itu, tiap-tiapnya hewan itu suci ya, tunggu. Kecuali anjing dan babi. Semua hewan atau tiap bagiannya hewan atau seluruhnya hewan itu suci. Jikalau hewan tersebut bisa dimakan atau halal, maka itu secara keseluruhan itu suci. Tapi ada juga hewan yang tidak bisa makan. Maka yang suci dari hewan yang tidak bisa dimakan tersebut ialah yang bisa suci dari hewan yang tidak bisa dimakan itu apabila kulitnya kita sama. Maka yang bisa kita ambil dari hewan yang tidak bisa dimakan tersebut adalah kulitnya apabila disama. Berarti tidak. Ya, tunggu, seperti itu. Surah makan, masalah makan. Ya. Kira-kira babi bisa dimakan? Tidak, tunggu. Itu orang sana bisa. Ini kan bukan masalah hukumnya. Ya. Di sana kan bisa dimakan. Di mananya, tunggu? Barusan Tengku bilang nggak bisa dimakan. Ya. Contohnya babi. Ya. Babi bisa dimakan nggak? Enggak. Itu kok ada di sana tulisan restoran B2 bisa dimakan. Khusus untuk umat lain, tunggu. Kalau Khusus. Islam enggak, mana boleh. Oh, Islam. Islam. Nanti nggak dibilang Islamnya. Kan nggak bisa dimakan. Ya. Iya. Ya. Sekarang wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan barang-barang tawallada yang diperanakkan ianya barang, ada di dalam ya, ianya barang itu semua. Bu, ini barang juga kan? Ya, tunggu. Ya, barang juga. Bu, ini barang juga. Ya, tunggu. Barang. Minhuma daripada keduanya atau salah satu keduanya. Kata Tengku yang di hadapan saya ini tadi, Ya. kalau babi atau anjing Ya. selingkuh kepada kambing, Ya. Ya. keluarlah salah satu kambing atau anjing, itu Najis. najis. Ya. 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 Sekarang ini babi itu tidak selingkuh. Babi dengan babi, keluarnya kambing, tidak selingkuh kan? Tidak. Tidak selingkuh. Babi dengan babi, keluar kambing, kan tidak selingkuh. Ya. Masalah bisa dan tidak bisa, bagaimana cara itu nggak ada urusan. Ya. Kita akan proses. Ya. Oke? Oke. Cuma keluar daripada salah satu dua jalan, babi dan babi sama dengan harus babi, kan gitu. Ya. Tapi ini
babi tambah babi sama dengan kambing. Pertanyaannya, kambing itu haram atau tidak? Haram Teguh. Tapi dia nggak selingkuh. Tidak masalah, yang penting barang yang lahir daripadanya. Sekarang kita balik. Kalau kambing dengan kambing tidak selingkuh, keluar babi, itu kan kambing tidak najis. Ya. Lakinya kambing, perempuannya juga kambing, kan tidak najis. Keluar babi, haram atau tidak? Tidak Teguh. Kenapa? Karena di sini dinyatakan anjing dan babi yang lahir daripada keduanya. Tidak masalah tentang kambing dan kambing keluar babi. Lahir keduanya. Ya, anjing dan babi. Anjing dan babi. Keluar anjing dan babi. Masalah ini, babi sama babi keluar kambing. Tadi udah dijawab. Ya. Kita tidak dawa lagi. Oke. Masalah babi tidak selingkuh kepada yang lain. Keluarlah kambing. Ya. Ya kan? Ya betul. Itu haram. Kambingnya haram. Ya. Sekarang kita balik. Kambing tambah kambing sama dengan babi. Pertanyaannya, babinya haram nggak? Enggak Teguh. Enggak. Dari mana enggak? Ya mana ada kambing sama kambing keluar babi. Kambing sama kambing nggak akan terjadi. Tadi kau diakui bahwa babi dengan babi keluar kambing, kenapa kali protes? Karena lahirnya dari babi Teguh, hewan yang najis. Maka yang dilahirkan tetap bernajis. Kalau kambing dari dasarnya memang suci, maka lahirnya tetap suci. Matawallada, barang-barang yang diperanakan ianya barang. Yang diperanakan. Surah peranakan gimana? Ceprot atau memang bentuk? Atau memang ceprot bentuk? Ceprot nggak tahu kan? Nggak tahu. Keluar. Tadi kalau babi tambah babi sama dengan kambing, kambingnya kan halal. Haram apa halal? Haram Teguh. Haram. Ya. Kambing dengan kambing sama dengan babi. Ya. Haram nggak babinya? Masa selingkuh kita jangan itu dulu. Kita tahu bahwa kambing dengan kambing sama dengan babi, anaknya babi. Saya pilih haram karena dibilang babi. Babi haram. Pilih haram. Ingat Teguh, kambing suci, mamanya suci, tambah bapaknya suci, melahirkan haram kah? Kalau memang lahirnya babi, karena dikatakan di sini najis, ya haram Teguh. Haram. Babi tersebut. Berarti diubah hukum pertama. Ya. Boleh, sekarang nggak boleh. Tadi kan boleh, Ya. bahwa tidak najis. Ya. Sekarang najis. Mana dua hukum itu tadi? Awal-awalnya kan Kambing nggak sama apa-apa. kambing. Ya. Awal-awalnya kambing dengan kambing keluar babi, nggak apa-apa. Sekarang kambing tambah kambing sama dengan babi jadi masalah. Yang mana ini? Nggak apa-apa apa yang jadi masalah? Jadi masalah lah Teguh. Mana bisa kambing, babi itu? Bukan masalah, nggak masalahnya. Keluarnya kita udah nampak. Ya. Kambing lahirlah babi.
Tahu bentuk babi kan? Ya. Tahu. Tahu. Tahu bentuk kambing? Tahu. Bisa membedakan? Bisa. Keluarlah dari kambing tersebut tidak selingkuh, tapi keluarlah babi. Itu haram tunggu. Babi haram. 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 Cukup. Tuh. Ini apa kunci? Dikunci. Kunci. 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 Haram. 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 Insya Allah selamat dunia akhirat. Baik, pertanyaan yang kedua. Jadi setiap yang cair yang keluar daripada dua jalan itu najis kecuali mani, baik yang keluar daripada manusia ataupun yang bukan manusia. Begitu ya? Ya. Kalau keluar daripada yang bukan manusia, apakah dia itu najis atau tidak? Keluar daripada manusia itu apa tunggu? Di sini kan sesuatu yang keluar daripada dua jalan, kubur ataupun dubur, itu hukumnya Najis. najis. Nah, kalau seandainya keluar daripada bukan manusia, misalnya daripada hewan, apakah dia itu najis ataupun tidak? Oh, selain manusia tunggu ya. Ya, Najis tunggu. najis. Bagaimana seandainya yang keluar itu tidak cair, tapi dia itu padat? Oh, ya. Tetap bernajis tunggu. Bernajis. Terkecuali mani. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kopi luwak itu dibuat daripada diproduksi oleh luwak, dimakan kopi itu oleh luwak dan keluarlah daripada luwak. Berarti yang kita makan itu adalah tai luwak. Iya kan? Yang kita minum daripada kopi luwak itu adalah tai luwak. Apakah itu hukumnya boleh najis ataupun tidak? Itu tidak bernajis jika dibersihkan kotorannya tunggu. Sedangkan dia itu adalah kotoran luwak. Ya. Bagaimana tidak bernajis? Sebelum diproduksi kopi luwak dibersihkan dulu tunggu. Dari Kan, kotoran. bagaimana bisa dia itu dibersihkan? Sedangkan dia adalah kotoran luwak. Apakah tidak menyatu kotoran luwak itu dengan apa itunya? Kopi. Kopi? Bagaimana itu? Serah. Sehingga dia itu bisa dibersihkan. Kalau kotoran yang lain kan tidak bisa dibersihkan, ya kan? Bagaimana bisa membersihkan sebuah kotoran luwak? Cara membersihkan kopi tersebut dari kotoran luwak tunggu. Ya. Cara membersihkannya. Ya. Mungkin disamak tunggu. Disamak apa? Berarti disamak itu najis mughalatah. Kalau harus disamak itu najis mughalatah. Dia termasuk kepada apa itu? Najis ain najis atau dia itu mutan najis. Kalau dalam konteks tadi kotoran luar itu. Cara pembersihan saya tidak tahu tunggu. Tapi yang penting sebelum produksi kopi luwak itu sudah dibersihkan hingga bisa diminum, tidak bernajis. Baik, terima kasih. Berarti dia itu bukan ain najis ya? Aina sudah dihilangkan dulu tunggu sebelum diproduksi. Ain najis. Ya, ain najis. Oke, ini kita harus pisahkan antara ain najis dan mutan najis. Yang mana ain najis dan yang tidak najis. Bisa dibedakan? Kopi luwak, kopi biji dengan kulit-kulitnya itu dimakan oleh luwak tadi. Ya. Kemudian dia itu diproses dalam perutnya, kemudian keluar dia itu dalam bentuk yang keras dan dia itu bercampur dengan lendir-lendir kotorannya itu dan mengering. Kamu gitu. Setelah itu yang bijinya itu tidak hancur,
dia itu tidak hancur, sehingga dia itu disebut dengan mutan najis, sehingga boleh dibersihkan. Bukan ain najis. Baik, terima kasih. Satu lagi ya. Tapi nggak bahas kopi luwak. Tentu hanya membahas yaitu tadi di sana apabila benda tersebut atau bejana, wajan, piring atau semuanya lah atas nama benda terkena daripada jilatan B2, maka harus kita sama. Tapi waktu kita lihat daripada kalimat di situ, yaitu dibasuhkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dibasuhkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Surah dengan tanah, tanah. Itu maksudnya disama kan dengan tanah. Nggak ada dibilang itu ya dicampur dengan air, tapi dengan tanah. Ada dibilang dalam kitab itu dicampur dengan air, ada kan? Ada. Nah, tapi dengan tanah. Itu maksudnya disama atau dicampurkan dengan air. Itu maksudnya. Gimana cara memahami kok bisa timbul surah? Yaitu disama atau dicampurkan dengan air. Itu maksudnya. Kan kalimatnya dibasuhkan 7 kali, salah satunya diturabin dengan tanah. Nggak ada dibilang di situ dengan air plus tanah. Nggak ada dibilang kan? Tidak. Gimana cara memahaminya? Tanah tersebut itu kita jikalau ada jilatan jika bejana ada jilatan anjing dan babi, itu dibasuhkan 7 kali dengan salah satunya dengan tanah, berarti 6 air 1 tanah. Tanah tersebut bisa kita gunakan pertama kali air. Tanah pertama ini air itu ya air seterusnya sampai 7 kali. Bisa air tanah, air bisa air tanah. Yang sebutannya bukan itu. Ya. Yang sebutannya waktu kalimat yaitu dengan tanah. Kan bisa kita surah dalam kitab itu ada surah tayamum. Berarti kalau kita tayamum yaitu dengan tanah, gitu kan? Ya. Berarti situ kan nggak ada dibahas yaitu dicampur dengan air, Ya. tapi dengan tanah. Berarti salah satunya 6 kali dibasuh dengan air, satu lagi ditayamumkan atau gimana dengan tanah? Apakah tanah doang digosok-gosok pada bejana tersebut surahnya? Karena kalimatnya diturabi dengan tanah, nggak ada dikaitkan dengan kata-kata air. Dari mana kita paham bisa paham kan? Nggak ada dibilang itu dengan air plus tanah, tapi dengan tanah. Kok bisa paham yaitu air campur dengan tanah? Sedangkan kalimatnya diturabi dengan tanah. Berarti kalau surahnya dengan tanah, sama surah seperti kita bertayamum. Berarti bejana tersebut kita tayamum. Itu zahir daripada kalimat, kita paham. Paham? Paham. Nah, gimana maksudnya? Ya, kita misalnya ada bejana jilatan tuh kita gunakan tanah dengan menggosoknya tanah, menggosoknya bejana dengan tanah. Yang betul kita gosok dengan tanah atau tanah dicampur dengan air? Tidak perlu dicampur dengan air. Tidak campur dengan air. Betul. Ya. Yakin? Yakin. Ingat ke belakang. Yakin benar loh? Yakin. Yakin betul. Ya. Berarti 6 kali dengan air, 1 kali Dengan tanah. tanah tanpa air. Pakai air teguh sebelumnya. Itulah pakai air. Sampai sini bilang nggak pakai air. Diturabi dengan tanah.
Iya kan? Iya. Nah, dari mana pahamnya kita? Dengan dibasuh Teguh. Pahamnya dengan Dibasuh. Berarti menggunakan air. ya. Berarti cara memahaminya adalah dengan kalimat kata-kata dibasuh. Ya. Berarti waktu kata-kata dibasuh sudah pasti Air. air tersebut bercampur dengan tanah. Oke, jawabannya betul. Sekian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.